langsung saja Ustadz. Kayaknya kita sudah lama tidak podcast nih. Sudah beberapa hari sudah gak podcast kawan-kawan karena sibuk kegiatan pemilu dan juga guru kita mungkin banyak kegiatan di luar. Ya, jadi mohon maaf jika dalam beberapa hari ini kami belum memberikan satu edukasi kepada kawan-kawan sekalian yang selalu menyaksikan podcast Warkop Asik. Ustadz, kan sekarang ini dalam tahun politik. Menurut pandangan Ustadz, politik yang sesuai untuk demokrasi di Indonesia ini seperti apa Ustadz? Menurut Ustadz, politik yang sesuai di Indonesia saat ini, dewasa ini, pandang pribadi Ustadz itu seperti apa kira-kira? Politik ini kan asalnya dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani ya? Ya, hubungan antara kekuasaan dan pengaturan masyarakat. Kalau secara etimologi bisa disebut dengan negara kota. Kalau dalam bahasa Arab, kota itu kan Madinah. Madinah. Tapi akar katanya itu dari tamadun. Tamadun itu artinya peradaban, yang berperadaban. Makanya kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia itu menyebut tamadun Islam, peradaban Islam. Jadi sesungguhnya yang ingin dicapai dari proses politik, pengaturan antara penguasa dengan rakyatnya, pengaturan alurnya dalam sebuah tata kota dan negara yang baik, itu sebenarnya ingin menuju sebuah peradaban. Sebenarnya itu yang ingin diinginkan. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah politik Saat ini sudah sesuai gitu ya. Pandangan agama kah atau pandangan dari ahli politik kah? Jawabannya tentatif ya. Tentatif ya. Pasti berubah-ubah. dari sudut mana? Iya, perspektif masing-masing. Karena tadi kan demokrasi ya pertanyaan. Kalau bicara demokrasi apakah ada dalam Islam? Bisa ada, bisa tidak. Bisa. Karena khalifah Ustaz Islam ini. Khalifah itu mungkin ada orang yang salah memahami selama ini. Khalifah itu harus berpusat di satu kekuasaan dengan turun-temurun. Itu salah sebenarnya. Salah. Khalifah dalam Islam itu hanya ada 30 tahun. Selesainya Sayyidina Ali, selesai sebenarnya khalifah. Nah, bagaimana konsep khalifah dalam sejarah generasi emas itu kan dipilih. Ya. Pasca wafatnya Rasulullah itu kan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar itu boleh disebut dengan isyarat. Jadi ketika Rasulullah sakit, beliau menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya memimpin salat. Dan memang beliau itu sahabat senior, 2 tahun jaraknya dengan Nabi, mertua Nabi, orang-orang awal yang masuk Islam dari Bani Quraisy, dan bijaksana, dermawan. Jadi memang sangat mumpuni ketika Rasulullah memberikan isyarat itu tanpa ada protes sebenarnya. Itu aklamasi dipilih oleh para sahabat itu. Ya, kalau kita baca sejarah di Saqifah Bani Sa'idah, nama tempatnya itu sekarang ada di Madinah, itu tidak jauh dari Masjid Nabawi. Itu ada taman. Sekarang oleh pemerintah Saudi dibuat situs itu dibuat taman yang indah, kita bisa duduk di sana. Itu tempat dulu musyawarah. Jadi ketika Rasulullah wafat kan tidak langsung dikebumikan. Besoknya, malam besoknya bahkan, karena malam pemakaman itu. Nah, itu sudah dipilih khalifah di situ. Ini jangan diartikan para sahabat itu sangat politis, ya, artinya sangat menginginkan kekuasaan, bukan. Tapi jangan sampai ada kekosongan kekuasaan. Betapa pentingnya kepemimpinan. Jadi komando di tangan siapa? Jadi ketika Rasulullah pergi ke Badar saja untuk berperang, beliau menunjuk pemimpin di Madinah. Harus ada orang yang melakukan kepemimpinan itu. Nah, maka itu para sahabat ketika belum lagi dimakamkan Rasulullah, beliau sudah bermusyawarah. Nah, awalnya memang orang-orang Madinah itu
sepakat menunjuk orang Madinah sendiri. Tetapi ketika orang-orang Muhajirin memberikan pendapatnya dan ringkas cerita terjadilah kesepakatan ya. Abu Bakar lah menjadi khalifah. Jadi ada mekanisme pemilihan, bukan anak Nabi. Padahal anak Nabi masih ada waktu itu perempuan, Fatimah. Dan menantu. Bukan menantu Sayyidina Ali, bukan sepupu Nabi. Ya. Nah, pasca Abu Bakar itu Umar yang memimpin. Nah, Umar ketika beliau sakit itu membentuk Dewan Syura. Nah, kalau Abu Bakar ke Umar itu wasiat. Disepakati juga ketika Umar bin Khattab yang sedang sholat subuh waktu itu ditikam oleh Abu Lu'ah namanya, seorang majusi di Madinah, dan sempat beliau 3 hari sakit. Menjelang wafatnya itu beliau menunjuk 6 orang Dewan Syura, di antaranya Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Zubair, saya lupa ada 6 orang itu, Zubair bin Awam salah satunya. Nah, dan meminta anak beliau Abdullah bin Umar sebagai saksi. Jadi tidak menunjuk anaknya. Yang saya baca dari salah satu buku sejarah itu sempat ada memang semacam penawaran. Gimana Abdullah? Karena Abdullah bin Umar ini sahabat yang cerdas juga, masih muda, iparnya Nabi, anaknya Umar ya, karena ya Hafsah itu anaknya Umar menikah dengan Nabi, berarti adik ipar Nabi, Abdullah bin Umar ini. Ada sempat ditawarkan, tapi Abdullah bin Umar tidak bersedia. Berarti gini Ustaz, berarti di tempo masa Islam dulu pemilihan pemimpin itu dilihat orangnya. Siapa yang dianggap pantas, kapasitas, kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin. Jika dihubungkan dengan demokrasi di Indonesia ini Ustaz, sekarang kan eranya post-truth. Sulit untuk meneliti siapa yang paling baik dan yang paling benar. Karena semua bisa dimanipulasi. Ya. Semua bisa dipersonalkan saat ini Ustaz. Itu apakah menggabungkan antara histori Islam tentang khilafah dengan demokrasinya Indonesia ini kayaknya agak sulit Ustaz. Apa kita melihat sosok yang baik itu seperti apa menurut versi Ustaz? Jadi Vox Populi Vox Dei ya. Kalau dalam demokrasi itu kan suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi ketika rakyat sudah menentukan pilihannya, berarti itulah keinginan Tuhan. Kehendak Tuhan mengangkat. Meskipun sebelumnya umpama tukang kayu, gitu ya. Tapi memang takdirnya begitu ya. Ada yang sekolah disiplin pemerintahan segala macam tidak bisa mencapai pada posisi itu. Itu kan dalam demokrasi kan begitu. Jadi keinginan Tuhan itu digejawantahkan dalam bentuk keinginan manusia. Nah, tinggal memang mekanisme pemilihannya itu tidak ada sesungguhnya yang kaku ya dalam Islam. Seperti tadi saya bilang, ada wasiat, ada pemilihan Dewan Syura, ya, ada berdasarkan musyawarah ramai-ramai yang diusulkan partai politik. Ya, jadi partai politik itu bukan sesuatu yang terlarang kalau menurut saya. Ya. Karena memang kita ini adalah zon politikun ya, makhluk sosial yang memang harus berkumpul untuk menyatukan sesuatu. Tujuan. Tanpa adanya partai pun kan ada ormas, ada organisasi kemudaan, organisasi wanita segala macam. Itu tadi untuk mencapai tujuan itu. Nah, sebenarnya ini adalah bentuk nizam ya. Kalau dalam istilah Sayyidina Ali itu al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, kita membentuk negara, membentuk lembaga-lembaga partai politik, ormas segala macam itu untuk mencapai tujuan sebenarnya. Dan pasti tujuannya bagus. Nah, tinggal kadang-kadang karena politik pasti ada intrik, pasti ada polarisasi gitu ya. Dalam tingkatan apapun yang namanya polarisasi itu pasti ada. Karena namanya pemilihan. Umpama kasus DKI dulu. Ada disebut umpama politik identitas segala macam. Itu siapapun calonnya waktu itu pasti akan dicap. Karena memang
calon yang melawan petahana itu memang piece-piece-nya, karena ini satu sisi adalah katakanlah turunan non pribumi lah gitu ya, membuat ungkapan-ungkapan yang mungkin agak menyakiti kelompok Islam, sehingga yang dicari adalah lawan tanding yang bisa kontra itu, antitesis itu ya. Jadi Pak Iwan pun yang umpama waktu itu jadi calonnya akan dicap juga. Jadi bukan sebenarnya, kalau menurut saya orang liberal, karena dia dari kecilnya kita tahu, sekolahnya kita tahu, pemikirannya selama ini. Cuman karena kebetulan didukung oleh antisesis Ahok sehingga dicap seperti itu. Padahal tidak mesti seperti itu, gitu kan? Jadi yang namanya polarisasi itu pasti ada. Nah, kita pemilihan di kampus aja lah namanya gitu ya. Pasti akan mencari titik terdekat. Yuk, bantu saya. Kita kan sekampung. Nah, itu polarisasinya antar kampung. Kita kan sesuku, kita kan satu organisasi kepemudaan, kita kan satu jurusan. Itu rumusnya sudah begitu gitu ya. Untuk satu ikatan emosional. Nah, ketika kita di Indonesia bisa saja isu Jawa luar Jawa atau isu tertentu. Nah, tapi ketika kita di tanah suci Mekah kita satu Indonesia, itu seperti saudara. Jadi semakin luas cakupannya, semakin luas juga ikatan primordialnya. Semakin kecil wadah berhimpunnya, semakin kecil juga primordial polarisasinya itu pasti akan terjadi seperti itu. Jadi itu rumus zon politiko tadi itu ya, rumus sosial. Jadi apa disampaikan guru kita tadi, dihubungkan antara politik identitas dan keagamaan itu berbeda, kawan-kawan. Mungkin gitu ya, guru ya. Berbeda. Tapi begini, definisi politik identitas itu seperti apa juga, gitu kan? Karena memang kita ini wajib ada identitas sebenarnya. Nah, sekarang karena kita mayoritas Islam, tentu memang sesuatu yang lumrah. Nah, sekarang apakah mungkin kalau juga dibalik, apakah di Bali mungkinkah yang bukan Hindu yang memimpin? Calonlah siapapun, sehebat apapun dia, calon di daerah yang mayoritas bukan Muslim, sangat kecil kemungkinan, kalau tidak dikatakan mustahil. Ya. Katakanlah di Maluku Utara, di Manado, di Tondano, atau di Papua begitu. Jadi itu memang rumus sosial ya. Kita akan mencari titik singgung atau persamaan antara individu-individu. Itu pasti. Untuk kepentingan. Bisa saja kepentingan ideologi, bisa saja kepentingan politik, kepentingan bisnis, atau kepentingan negara, sektarian, primordial gitu ya. Jadi begini Ustaz, terkadang di media sosial itu namanya tentang politik identitas itu seperti gimmick yang terkesan kami lebih baik daripada kamu. Jadi terkesan identitas itu membentuk satu opini perpecahan. Setiap kandidat dan setiap pendukungnya pasti akan memunculkan kelebihan-kelebihannya. Itu pasti. Kalau dia kalah di sisi ini, akan mencari sisi lain yang dianggap menang. Kalau barometernya ketakwaan, tentu tidak bisa disamakan kan. Sama ada 5 calon atau 3 calon. Itu definisi ketakwaannya kan bisa diukur sebenarnya dari sisi agamawan. Tapi nanti kan orang akan mencari prestasi, gitu kan, prestasi. Nah, kembali ke Islam tadi itu memang kalau umpama kita lihat dalam kitab Ahkam Sultaniyah Imam Mawardi, itu memang ada kriteria. Ada memang dalam memilih itu bahwasanya Muslim itu memang nomor urut 1 gitu ya. Karena dalam satu ungkapan al-Islam din wa daulah. Islam itu adalah agama dan kekuasaan. Jadi ketika Rasulullah masih di Makkah, itu kan belum berkuasa. Jangankan ingin sholat terang-terangan gitu. Itu sholat sendiri-sendiri aja susah. Karena apa? Tidak ada daulah. Mungkin situasi saat itu kan. Ya, makanya begitu beliau memegang daulah kekuasaan di Madinah, beliau pemimpin negara, pemimpin agama, sangat mudah mengejawantahkan syariat Allah, gitu kan. Jadi sesuatu yang sifatnya langit bisa dibumikan. Perintah-perintah tentang zakat,
Siapa yang tidak berzakat ditagih. Perintah sholat berjamaah, siapa yang tidak berjamaah diabsen dan lain-lain. Jadi itu kekuasaan itu penting kalau menurut saya karena untuk menerapkan. Jadi harus ada wilayah untuk kita menegakkan syariat itu. Konsep Islam tadi sesuai dengan yang teks hadis itu bersifat general kah? Apa bersifat Yang mana? yang Al-Islam Al-Islam itu bukan hadis. Itu apa? Ungkapan ulama, Ungkapan ulama. simpulan ya. Apakah itu bisa dijadikan satu pandangan politik dalam sifat yang Indonesia pluralitas yang dimana Indonesia bukan agama Islam? Bisa sebenarnya, kan? Karena kepemimpinan itu menentukan. Umpama dulu kita kan dipimpin oleh Belanda. Penjajah itu kan pemerintah dulu waktu itu. Nah, betapa memang kita atau kakek-kakek kita dulu menemukan kesulitan-kesulitan tertentu, ya. Apalagi zaman Jepang. Itu kita setiap pagi masyarakat Indonesia harus menghadap matahari terbit. Itu kan pemaksaan. Nah, karena apa? Karena mereka berkuasa. Menjajah. Ya, mereka menjajah dan itu diakui. Jajahan itu kan secara internasional kan diakui mereka memerintah kita. Nah, makanya ketika kita proklamasi, kita selain fisik ya, kita juga diplomasi ke berbagai negara. Minta pengakuan negara-negara. Ketika negara-negara dunia sudah mengakui kita merdeka, barulah tidak ada artinya proklamasi di Pegangsaan Timur itu kalau PBB atau negara-negara lain tidak ngakuin. Nah, itu. Jadi langkah politik itu penting menurut saya. Jadi kepemimpinan itu penting. Makanya ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada kita punya satu doa dan itu kabul. Ini tawaran dari Allah. Kau kuberi satu doa yang kabul. Kita kan minta ini, minta ini. Pribadi lah. Biasanya pasti begitu. Kata beliau enggak. Minta pemimpin yang adil. Saking pentingnya pemimpinan itu. Cara mendeteksi orang yang adil itu seperti apa, Ustaz? Nah, itu kan kembali lagi ke sudut pandang masing-masing. Kacamata saya dan kacamata lain mungkin beda, gitu kan. Nah, menurut saya si A dianggap terbaik. Menurut Pak Iwan bisa jadi si B yang terbaik. Dan itu pasti debatable ya. Karena cara menilai seorang. Jangankan orang hari ini, sejarah Islam yang telah berlalu ribuan tahun pun sampai hari ini belum selesai antara pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah umpama, antara pendukung Utsman katakan begitu ya, tentang proses tewasnya Utsman segala macam itu kan sampai hari ini masih diperdebatkan mana yang terbaik kalau ingin menilai. Padahal mereka semua orang-orang takwa, menantu Rasulullah, orang-orang yang berjihad dengan Rasulullah, orang yang luar biasa. Rasulullah. Iya. Sahabat yang insya Allah surga semua gitu. Tapi karena sudut pandang orang Iran yang hari ini berideologi Syiah, pasti mereka menganggap Ali yang terbaik. Tapi bagi orang Arab Saudi mungkin beda lagi. Gitu. Jadi kalau ditanyakan cara mengukur dari itu ya susah memang itu kan. Tapi kan ada nilai yang bisa kita ambil ya. Kalau jadi begini, kalau saya Yusuf Qaradawi itu kalau menentukan pilihan apapun ya, pilihan hidup, pilihan politik, kalau satu baik, satu tidak baik, satu baik, satu buruk, itu pilih yang baik. Itu namanya fikih aulawiyat namanya, cara menentukan mana yang lebih utama. Tapi kalau satu baik, dua-duanya baik nih, pilih yang paling banyak kebaikannya. Yang paling banyak kebaikannya. Kalau satunya buruk juga, pilih yang paling sedikit keburukannya. Nah, itu cara menentukan. Itu sulfik ya? Ya. Pola pikir yang terbalik-balik. Ya. Paham ya? Paham. Satu baik, satu buruk. Pilih yang baik. Mantap tuh. Jarang kita dengar tuh. Satu baik, pilih yang paling banyak kebaikannya. Kalau dua-duanya buruk atau tiga-tiganya buruk, pilih yang paling sedikit keburukannya. Nah, itu cara menentukan pilihan. Milih istri juga begitu. Ini kawan-kawan.
Ustadz kita luas wawasannya Ustadz. Mau kemana pun kita tidak ada konsep, setiap membuat podcast sama guru kita selalu mengalir. Walaupun tapi wabil khusus hari ini kami minta kan tentang politik demokrasi berdasarkan perspektif Islam. Dan kembali lagi kepada pembahasan awal tadi Ustadz. Islam secara demokrasi yang kita pahami berdasarkan histori tadi, apakah ada terimplementasi di daerah Timur Tengah, di negara mana Ustaz yang Islamnya itu yang seperti apa, seperti kerajaan saat ini yang kita ketahui? Oh tidak. Kerajaan itu bukan dari Islam. Bukan. Karena kerajaan itu sebelum Islam datang sudah ada. Nah, dan zaman Nabi tidak ada kerajaan. Makanya kalau kita baca sejarah dalam Sahih Bukhari ada itu. Sahih Bukhari Muslim bahkan. Ketika Rasulullah mengirim surat ke raja-raja dunia, itu salah satunya Raja Hirqal namanya dalam hadis itu. Kalau bahasa Latinnya Heraklius. Beliau itu penguasa Romawi yang berpusat di Istanbul hari ini, atau di Konstantinopel kalau dulu, yang mengirim seorang gubernur di daerah Damaskus, namanya Hirqal. Nah, Nabi mengirim surat kepada Hirqal, ila Hirqal azimir Rum, itu isi suratnya. Aslim taslam, fa illa fa alaika ismul arisin. Masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Kalau engkau tidak, maka dosa rakyatmu akan ditimpakan kepadamu. Itu pembukaan suratnya itu. Nah, akhirnya Hirqal itu kan mencari orang-orang Makkah, karena kebetulan waktu itu musim panas. Karena kebiasaan penduduk Makkah kalau musim dingin mereka ke Yaman. Rihlatas syita'i was saif, kan itu. Musim dingin mereka berdagang ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Syam itu ibu kotanya Damaskus, dan Suriah. Cari, ada nggak orang Makkah? Ini ada surat ini dari Madinah. Madinah Mekah kan satu arah lah ya. Mereka Hirqal mau tahu siapa yang ngirim surat ini berani-beraninya. Nah, ketemulah yang disuruh oleh Hirqal ini rombongan pedagang yang kebetulan dia itu ada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini belum Islam. Panggil. Ada banyak pertanyaan. Kamu kenal sama Muhammad? Kenal. Siapa dia? Dia dari suku ini. Apakah kamu pernah berperang? Pernah, kata Abu Sufyan. Kadang kami menang, kadang dia yang menang. Siapa pengikutnya? Apakah orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, atau kalangan biasa? Apakah dia dari keturunan raja-raja? Ada nenek moyangnya dulu atau tidak? Dijawab oleh Abu Sufyan, tidak. Ada banyak pertanyaan itu, tapi yang ingin saya garis bawahi itu adalah di antara pertanyaan Heraklius itu kepada Abu Sufyan meskipun itu musuhnya Muhammad, waktu itu dia ceritakan apa adanya, dia jujur. Tidak ada. Kenapa Hirqal bertanya begitu? Tidak. Kalau kakek buyutnya ada seorang raja, berarti dia mengaku nabi, ingin mengembalikan kekuasaan. Iya. Ingin menjadi raja. Ada kepentingan. Ada kepentingan. Kalau pengikutnya itu dari orang-orang kaya, berarti dia ada tidak murni harta. Ya, ingin mengumpulkan duniawi. Ya. Tapi dari proletar, dari kelompok budak hamba sahaya, Sumayyah, Yasir, Ammar, Bilal, gitu kan, orang biasa yang pengikutnya itu. Nah, begitulah kata Hirqal. Para nabi itu pengikutnya memang mustad'afin, kelompok-kelompok marginal. Awalnya begitu. Nah, jadi kerajaan itu tidak ada dalam Islam. Dan memang Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Lu'ay, sampai ke atas itu bukan raja di Mekah. Mereka memang orang-orang mulia, tapi bukan raja. Jadi tidak ada. Di waktu itu adakah kerajaan waktu itu? Kerajaan di Timur Tengah? Di Timur Tengah ada. Makanya Nabi itu ketika tahun ke-6 Hijriah itu, beliau mengirim surat. Waktu itu kebetulan gencatan senjata antara Madinah sama Mekah. Nah, ini kesempatan oleh Nabi untuk mengirim. Makanya kalau kita nonton film The Message, Ar-Risalah itu diambil dari itu sebenarnya. Kan peristiwa awalnya itu dibuka film itu dengan para penunggang kuda, sahabat-sahabat yang pergi ke Raja Oman, pergi ke
Heraklius pergi ke Alexandria, Diplomasi lah mungkin. mengirim surat itu. Surat kan. Ya. Itu termasuk di Mesir waktu itu raja yang terbesar Alexandria, ya kerajaannya. Banyak sekali ada surat-surat Nabi dan sampai hari ini masih ada ya arsipnya itu dengan huruf seperti kufi ya hurufnya. Nah, jadi kerajaan itu ada, tapi Madinah memang dengan Makkah itu tidak ada kerajaan, dan ini menurut Pak Quraisy Shihab ya, Iya. Allah letakkan memang Nabi Muhammad itu di satu tempat yang katakan tidak masuk dalam peta dunia waktu itu. Orang tidak menyangka Nabi akhir zaman itu dari Makkah dan Madinah. Karena kerajaan yang paling besar adikuasa dunia waktu itu ada dua, Romawi dan Persia. Makanya dalam surat Ar-Rum sampai Allah sebutkan satu surat khusus Rum, Romawi. Ulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah mereka kalah, nanti mereka akan menang. Nah, ayat ini turun waktu itu Romawi sedang kalah. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian terbukti firman Allah itu dan akan menang. Disebutkan fi atnal ardi, di tempat yang terendah. Jadi perangnya itu tempat terendah di muka bumi hari ini itu adalah Laut Mati. Lebih rendah dari lautan pun, saking rendahnya lautan mati itu dan tidak ada kehidupan di situ. Jadi itu lain lagi pembahasannya, itu keajaiban Al-Quran, firman Tuhan, bahwa Madinah itu tidak dilirik, jadi di tengah-tengah. Kalau kita lihat peta lama ya, peta zaman 1400 atau 1500 tahun yang lalu, Persia itu menguasai luas sekali. Persia Bukan hanya negeri Iran. apa sekarang? Iran Ya. ya, Persia. Sebenarnya ulama-ulama kita itu banyak dari Persia. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Persia. Imam Ghazali itu Persia. Jadi bukan Arab. Tapi bukan Syiah ya. Oh bukan. Dia negeri asal. Negeri asal. Syiah belum ada di. Ada Syiah, tapi mereka Ahlus Tidak Sunnah. semua ya. Imam Ghazali itu kan mazhabnya Syafi'i. Ulama-ulama di Arab, Syekh Iraqi, si Syekh Abdul Qadir Jailani itu mazhabnya Hambali. Jadi Persia itu sampai ke India. India itu ya masuk Persia waktu masuk itu. Persia. Jangan-jangan Ibnu Khaldun orang Persia. Apa Ibnu Sina orang India? Jangan. Belum tahu kalau alam. Karena Persia itu luas waktu itu. Ya, Persia itu banyak sekali. Bahkan yang sebagian ke Indonesia, kalau menurut Azra ya, Profesor Azumati Azra, itu banyak dari Persia. Kalau di Aceh itu ada Hamzah Pansuri segala macam, itu asalnya dari Persia. Itu lain lagi pembahasan. Jadi entar, tadi kan Persia dan Romawi yang terbesar. Hanya dua negara ini yang di dunia ini yang adidaya. Makanya kalau nggak dikuasai Persia, Romawi. Termasuk Timur Tengah, itu dikuasai Romawi, kecuali Mekah dan Madinah. Oh, berarti ada kerajaan. Nah, makanya diletakkan di tengah-tengah. Nabi Muhammad ini tidak ke sana, tidak ke sini. Jadi memang strategi ya, kalau kita strategi Allah itu luar biasa. Itulah yang juga diajarkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa ketika hijrah beliau tidak mengambil suaka salah satu seorang raja? Pertama, hijrah pertama kan para sahabat pernah ke Afrika, ke Habasyah, nama rajanya Najasyi, raja Kristen yang adil. Itu para sahabat dan antara Utsman bin Affan, ada sahabat Nabi juga Ja'far bin Abi Thalib yang hijrah ke sana, anak Nabi juga ikut hijrah ke sana. Nah, kalau ingin mudah sebenarnya, beliau mengambil suaka dari raja itu. Karena rajanya juga masuk Islam akhirnya, Raja Najasyi itu. Makanya hari ini berkembang daerah itu Islam. Ya. Tapi kalau itu diambil, kemunculan Nabi dan umat Islam itu tidak lebih dari suaka politik seorang raja. Nah, beliau memilih strategi lain, membuat komunitas baru dengan nama Madinah yang bertamadun tadi itu, berperadaban, dan membentuk satu negara yang baru. Dan Nabi sendiri yang pemegang kendali. Luar biasa. Jadi itu kalau ditanyakan di awal tadi penting atau tidak politik, menurut saya penting gitu ya. Tapi dalam artian cara untuk mencapai tujuan yang baik, bukan dalam artian politik praktis ya, yang harus
memberikan sejumlah uang agar dipilih itu menurut saya kerusakan dalam politik. Sehingga ada yang semestinya dipilih karena kualitasnya menjadi tidak dipilih karena kalah oleh serangan fajar atau serangan apa namanya itu? Serangan malam. Oh, berarti kalau yang seperti money politik itu terkesan seperti judi gitu misalnya. Beli orang dalam karung, tak tahu kapasitas, kapabilitas, tak taunya orang itu jadi. Bisa Karena judi, pertaruhan kita di masa depan kan orang-orang itu. ya, bisa juga dianggap sogokan. Kalau menurut pandangan hukum fikih tentang sogok menyogok itu bagaimana? Ya, saya kira mayoritas ulama berpendapat itu sogokan. Karena kalau tidak dikasih, dia kan tidak memilih. Iya. Nah, berarti kan karena sesuatu. Tak yakin dengan dirinya sendiri. Ya, masyarakat juga akhirnya kan diajarin seperti itu, jadi terbiasa. Iya. Ada ayatnya ada nih. Datang kawan, tolong pilih kawan saya ya, tolong pilih saudara saya. Ada anunya ada. Nah, jadi sudah mewabah seperti itu dan menurut saya itu tidak sehat sebenarnya. Jadi memilih itu bukan karena kualitas. Nah cuman kadang-kadang itu bukan kita membenarkan ya perilaku masyarakat, tapi masyarakat juga beranggapan begini. Kalau jadi mana lah ingat. Nah, biarlah saya ambil yang ada ini jelasnya. Tapi 5 tahun caranya kadang. Jadi susah juga gitu. Nah, akhirnya teman-teman yang kita anggap berkualitas dan serius ingin mengelola negara ini dengan baik, akhirnya terpaksa mengikuti pola itu. Karena kalau tidak, dia tidak akan terpilih juga jadinya gitu loh. Adalah yang memilih, tapi ya mungkin tidak banyak. Karena katanya modalnya Ustaz untuk menjadi kepala daerah, gubernur itu puluhan miliar. Kan main-main. Ngeri ya. Dan belum anggota DPR saat ini mungkin ya di bawah 1 miliar lah. Tapi kan itu gimana itu pertaruhan yang menjadi oposisi dalam pemerintah, yang mengkritik pemerintah itu orang-orang itu Ustaz ya. Yang mengkritik kebijakan pemerintah, tapi kita dengan demikian kan orientasi ini jelas kan? Kalau sudah dari awal sudah dengan duit sebanyak itu orientasi kerja Pasti harus mengembalikan. jadi selaku Ustadz sebagai tokoh agama bagaimana menyikapi fenomena lah dalam demokrasi Indonesia yang dimana Indonesia ini terbesar di dunia tentang penduduk yang beragama Islam. Apakah Islam kita ini belum kapah ajaran Islam yang kita ajarkan di bumi Indonesia ini sehingga tidak mengenal tidak merasa Tuhan itu ada, kayaknya sah-sah aja. Ya, kalau bicara kapal memang sulit. Jadi kan ada pertanyaan juga mungkin belum saya jawab. Apakah di Timur Tengah itu ada negara Islam? Iya tadi. Kan? Ya. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan negara Islam itu kan susah juga. Apakah Arab Saudi? Apa? Nah, Arab Saudi itu kan kerajaan. Apakah sistem kerajaan itu diatur dalam Islam? Tidak. Tidak ada kemestian dari ayah ke anak, anak ke cucu, cucu ke buyut, ke cicit, ke segala macam itu tidak ada. Yang khilafah Ustaz, yang ajaran daripada organisasi itu bagaimana Ustaz? Pandangan Ustaz sendiri terhadap khilafah yang NII, yang organisasi terlarang, ya, yang sekarang menjadi kontra pemerintah. Itu kan semua penafsiran, bukan syariat yang pasti. Oh, masih penafsiran. Penafsiran. Karena memang plus minus ya. Kalau kita baca sejarah HTI, memang semangatnya itu bagus, semangatnya ya, ingin menyatukan Islam. Betapa umpama perumusnya itu Ikhwanul Muslimin, bukan Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna. Iya. Kalau masalah lupa saya namanya. Jadi beliau itu melihat begini, umpama kasus peristiwa Al-Aqsa. Betapa hari ini umat Islam di Palestina, di Gaza, itu boleh dikatakan sendirian. Berbeda ketika dulu ada Khalifah Turki Utsmani, Ottoman. Theodor Herzl ya waktu itu, tokoh Zionis melobi Sultan Hamid II meminta tanah. Enggak dikasih. Kenapa? Karena ada pimpinan yang kuat. Di bawah satu komando, seorang khalifah boleh dikatakan begitu, di Ottoman. Nah, ketika hari ini sendirian, belum lagi hal-hal yang lain gitu ya, memang penyatuan puasa. Kalau satu kepemimpinan, ini menurut pendapat para pendiri Hizbut Tahrir gitu ya. Nah, akan ada keseragaman.
puasanya kapan, hari rayanya kapan. Tetapi ketika negara Islam ini masing-masing, maka ya masing-masing juga pengelolaan haji yang seharusnya penyatuan umat Islam hanya dimiliki dan dikelola oleh Arab Saudi. Nah, kan begitu. Ada hal-hal tertentu, umpama orang-orang Syiah ingin ziarah ke tempat-tempat yang dimuliakan, ada larangan, seperti itu kan ya, karena ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya memang gitu kan. Palestina dianggap berperang negara lawan negara saja, Palestina lawan Israel gitu ya. Ada memang organisasi konferensi Islam, tapi ya sifatnya kan pertemuan, mengutuk, ya apalah gitu kan. Gak ada selesai juga gitu. Nah itu kalau kita baca latar belakang pendirian Hizbut Tahrir tadi itu. Jadi semua itu penafsiran. Apakah kerajaan juga boleh? Menurut saya tidak ada larangan juga, gitu kan. Nah, yang ingin dicapai itu kan ghayahnya, tujuannya apa? Keadilan. Nah, prinsip itu yang paling penting dalam Islam. Kesejahteraan. Apakah dengan demokrasi bisa mencapai keadilan? Kalau ya, silahkan. Apakah dengan kerajaan bisa mencapai kesejahteraan dan keadilan? Kalau ya juga silahkan. Nah, umpama kita ini, Pak Iwan, pilih mana? Indonesia demokrasi, Pakistan demokrasi, Bangladesh demokrasi. Ini negara mayoritas penduduk Islam semua. Sekarang Qatar, Uni Emirat Arab, itu kan kerajaan, monarki, kayak Emir Qatar. Tapi berhasil. Tetapi kaya raya, bukan sekedar kaya, kuaya, suki, tenang kata orang Jawa itu. Pilih mana? Kalau dihubungkan konsep tentang khilafah tadi, dihubungkan dengan paham dalam bernegara itu kan ada namanya sosialis, ada kapitalis. Kalau Islam ini apakah dekat dengan sosialis tadi? Nah, bukan. Islam itu ummatan wasata. Umat yang tengah. Umat yang tengah. Kita mengakui modal, pemilik modal, kapital. Makanya ada pengaturan zakat. Berarti kan ada orang kaya dalam Islam. Ada pengaturan pajak tanah, haraj. Ada pengaturan haji. Kan orang haji harus kaya dulu. Bagaimana mau berangkat kalau harus sehat? Enggak, harus sehat pasti. Nah, tadi antara kapitalis dengan sosialis. Tapi sisi lain, Islam juga mengakui sosialisme. Makanya kalau kita baca buku Dr. Aminoto, itu ada sosialisme Islam. Luas paham guru gitu. Kemana-mana tahu semua. Mahal nih kali bayar. Sosialis itu diakui loh dalam Islam. Makanya kalau kita ke Irak, itu ada partai Ba'ath, Saddam Hussein. Itu partai sosialis. Di Suriah, itu yang berkuasa partai sosialis. Hafiz al-Assad, Bashar al-Assad, itu garisnya sosialis. Bukan komunis ya. Meskipun ada garis kesamaan antara sosialisme dengan komunisme. Tapi komunisme itu kan meniadakan Tuhan. Ya, bahkan menganggap agama itu sebagai candu, jangan ikut campur dalam wilayah publik, gitu kan, bahkan kadang-kadang dilarang. Tapi kalau sosialis, kayak zakat, itu kan konsep-konsep berbagi. Sosial. Konsep sosial itu. Nah, dalam Islam kan ada zakat, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf, ada waris, segala macam. Itu konsep pengalihan harta dari satu individu kepada individu lain atau kepada kelompok lain. Pengaturan itu ada dalam sosialis itu ada. HAM kemanusiaan. Apalagi kalau dalam Islam itu kalau kita baca Piagam Madinah umpama, itu kan piagam pertama dalam sejarah dunia. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, ini heterogen sekali Madinah. Ada Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Yahudi Khaybar, ada suku Aus, suku Hajraj, ada orang-orang musyrikin, ada kabilah-kabilah tertentu di Madinah. Ada muhajirin, banyak sekali. Maka Nabi berpikir, kira-kira begitulah, gitu ya. Ini harus diikat dalam satu konstitusi, dalam satu piagam, yang hari ini disebut dengan Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Nah, sejarawan kemudian menulis, ini adalah piagam HAM pertama di dunia. Konstitusi negara pertama di dunia. Jauh sebelum Declaration of Independence, sebelum Magna Carta, sebelum piagam-piagam dunia lainnya jauh. Ada pengakuan kesamaan hak warga negara. Ada kewajiban mempertahankan negara. Makanya kalau kita lihat dalam perang
Uhud, itu ada orang Yahudi yang ikut. Jadi negara harus jaga sama-sama dari serbuan musuh segala macam. Makanya kalau kita buka sejarah umpama, nanti Nabi pernah marah dengan Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraizah karena mereka berkhianat dengan piagam itu. Mereka membelot dan berkoalisi dengan Mekah, dengan kaum kafir Mekah untuk menyerbu Madinah dalam perang Ahzab itu. Maka itu ini apa namanya, luar biasa sebenarnya politik Islam itu, tidak terus demikian rupa. Politik kalau saya sebut jangan diterjemahkan politik harus yang rebusan tadi ya. Iya. You pilih orang tertentu dapat uang, itu bukan. Jadi siasah. Makanya strategi, siasah atau politik gitu ya. Itu sesuatu yang lengkap sebenarnya dalam Islam. Jadi Islam itu mengatur dari cara masuk WC, cara beristinja, kencing, buang air, air yang mustakmal, air yang suci, air yang mencucikan, sampai kepada politik yang tinggi. Hubungan antar negara, hukum perang. Luar biasa. Perang itu tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh memotong pohon, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah. Itu jelas hadisnya sahih itu. Jadi saya kira lengkap sekali gitu ya. Tapi kalau diterapkan, pertanyaannya apakah sudah ada negara yang Islam? Lihat dulu, belum tentu gitu kan, belum tentu. Makanya itu ada satu disertasi di UI, lupa saya namanya, profesor. Beliau itu menyebutnya yang paling pas dalam Islam itu sebenarnya bukan demokrasi, tapi teokrasi. Teokrasi. Jadi mekanisme demokrasinya tetap jalan, pemilihan gitu ya. Tetapi ada nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan yang menaunginya. Tidak bisa saena ITW. Jangan sampai karena modalnya besar, ya, dia apa istilahnya sekarang dibohir ya. Nggak bisa ngatur. Pak Iwan mau calon, oke saya investasi sekian miliar ya, tapi nanti proyek ini, kebijakan ini saya. Itu kan kalau istilah sekarang ini apa? Oligarki. Oligarki begitu kan. Nah, ada nilai-nilai yang harus diterapkan. Oh, ini tidak boleh. Memang pemilihan, tapi nggak boleh pakai uang. Itu teokrasi. Berarti yang tepat pandangan guru kita lah, Ustadz. Demokrasi itu seperti teokrasi tadi, Ustadz. Menurut saya begitu. Iya. Negara Islam yang paling baik itu mekanisme pemilihannya oke. Kalau saya melihat Iran itu termasuk bagus. Jadi pemilihannya jalan, pemilihan presiden Iran. Tetapi ada satu mullah yang disebut dengan ayatullah, yang keputusan tertentu dia punya hak veto. Malaysia juga menurut saya lumayan bagus. Ya, kerajaan itu bukan turun-temurun, tetapi bergilir antara negara-negara bagian. Ada perdana menteri, tapi ada yang di Pertuan Agung. Yang di Pertuan Agung ini lainnya Islami sekali kalau menurut saya. Ya, dalam artian negeri Melayu itu harus negeri yang berdasarkan adat, dan adat itu yang bersendikan kitabullah. Jadi ada jalan kembali ya ketika ada kebuntuan politik umpama di sisi demokrasi, tetapi nanti ada nilai-nilai yang harus diterapkan. Berarti demokrasi yang kita paham saat ini seperti Barat ya, seperti di Amerika, yang mana orang itu kan bukan pluralitas, memang orang monolog. Iya, tetapi tidak semua. Tidak semua. Terpimpin tadi kata orang, demokrasi terpimpin. Oh, beda lagi. Kalau terpimpin itu kan dari tahun 59 sampai tahun 65 zaman Soekarno gitu ya. Itu tidak ada DPR, itu malah dibubarkan ya, satu tangan itu terpimpin. Demokrasi kita ini memang kalau dikatakan mencontoh bahagian Barat gitu ya. Karena suara terbanyak akan menang. Jadi umpama kita di DPR kabupaten kita ini kan 35 orang. Umpama ada 20 orang yang setuju nih umpama. Tempat judi. 20 orang setuju boleh adanya minuman keras. Yang menang siapa? Yang 20 kan? Yang terbanyak. Karena dia setengah plus 1. Iya. Nah, kalau lembaga itu diisi orang-orang yang tidak bertuhan, diisi orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat dan tidak ada nilai agama atau nilai budaya yang baik yang dia bawa, maka suara terbanyaklah yang akan menang. Nah, itulah Barat. Nah, ketika mereka voting, umpama
di Eropa ada negara-negara tertentu dengan alasan bolehnya berekspresi karena itu adalah hak asasi manusia, membakar kitab suci bagi mereka boleh. Gitu kan? Di Swedia, termasuk di Prancis, Saking gitu ya. bebas tadi. Membuat karikatur boleh karena parlemennya, DPR-nya setuju boleh itu. Tapi coba kita di negara Islam, alhamdulillah anggota parlemen kita ini kan dalam kadar tertentu kan banyak juga yang bagus. Iya. Ya nggak mungkin lah mereka setuju membuat undang-undang yang seperti itu. Bahkan di Indonesia ini ada satu penelitian, itu banyak sekali undang-undang yang bernuansa Islami, walaupun meskipun tidak disebut negara Islam. Coba kita lihat Nuansa Islami. rukun Islam. Iya. Apakah sudah ada undang haji? Ada? Sekarang sudah ada. Dari tahun 99. Sejak reformasi sudah ada. Apakah ada undang-undang zakat? Dari tahun 99 sudah ada. Undang-undang wakaf sudah ada. Undang-undang pengadilan agama ada. Dan dasar Undang-undang perkawinan sangat Islami sekali. dan dasar filosofis Pancasila juga berdasarkan agama. Pasti. Makanya ada satu syarah Pancasila dan syarah Undang-Undang 45. Itu ada. Umpama ketuhanan yang Maha Esa. Itu ayat Qur'annya Qul huwallahu ahad. Nah, itu ada itu. Kawan. Umpama persatuan Indonesia. Luas pokoknya. Tasimu bihamdillahi jami'an. Aduh, Nah, itu ada. mahal kalau dibayar mahal. Kalau dibayar mahal, untung guru kita ini orangnya ilmuwan. Jadi demi ilmu siap datang terus untuk memberikan pencerahan. Kalau bayar, Ada kalau nggak salah itu Dr. Masudi namanya. Dulu pernah Khatib Syariah itu. Beliau membuat syarah Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi semua pasal-pasal dalam konstitusi kita itu ada. Pertama tentang HAM pasal 28 ada. Tentang agama pasal 29 ada. Pasal 33 tentang ekonomi ada. Pasal 18 pemerintahan daerah. Semua itu diatur. Apa cantolannya dalam Al-Qur'an dan hadis itu ada. Itu syarah undang-undang luar biasa itu. berarti kalau dibuat satu penelitian tentang demokrasi di Indonesia ini berdasarkan Pancasila, undang-undang itu gabungan antara pemikiran agama dan pelaksanaan demokrasi apa yang di Iya. Barat. Luar biasa Makanya Indonesia ini. kita tidak bisa menafikan. Iya. Ini negara mayoritas muslim terbesar. Mm-mm. Banyak nilai-nilai Islam yang tumbuh di sini. Meskipun belum sempurna. Kalau ditanya tadi kafah, ya memang tidak kafah. Mm-mm. Susah mendefinisikan kafahnya Iya, seperti apa. terlalu luas. Apakah yang potong tangan? Hmm. Belum tentu. Karena itu hanya satu bagian. Islam itu kan ada ibadat. Mm-mm. Mulai sholat, zakat, haji, segala macam. Ada muamalat, perbankannya, penggadaiannya, reksadananya, pasar modalnya seperti apa. Ada nanti ahwalus syakhsiyat, pernikahannya seperti apa, pembagian warisnya, ketika dia mati berpindah harta segala macam. Nah, ada yang jinayat dan siasat. Nah, siasat ini politik. Ada yang jinayat. Jinayat itulah Pidana. pidana. Jadi pidana itu hanya satu bagian daripada cabang-cabang hukum Islam. Jadi ketika orang menganggap hukum Islam atau Bertentangan. negara Islam itu enggak. Bukan hanya itu. Negara Islam itu bukan hanya potong tangan. Itu oke ya, tapi hanya satu bagian daripada hukum-hukum yang lain. Mungkin Saudi melaksanakan pidana Islam atau jinayat. Tapi ada hal lain yang dia tidak laksanakan mungkin. Yang dilaksanakan mungkin oleh Iran, mungkin oleh Indonesia, gitu kan. Jadi luas sekali hukum Islam itu. Nah, kalau kita bicara hukum perdata, holosaksian, Islami sekali Indonesia ini. Nikah harus pakai wali dalam undang-undang? Iya. Harus pakai saksi? Iya. Gitu kan? Harus ada ijab kabul? Iya. Bahkan harus tercatat untuk melindungi hak perempuan. Mana tahu suaminya mungkin punya potensi untuk bertindak zalim segala macam, maka dilakukanlah pencatatan itu. Jadi ada tempat dia mengadu kalau dia ditinggalkan, diabaikan, dan dizalimi. Kan ke pengadilan, oh bisa. Tapi secara tidak langsung kan hukum itu produk politik. Ustaz. Produk politik. Jadi kan ada hukum-hukum. Berarti politiknya itu menggiring masyarakat yang sesuai dikehendaki daripada konsep Islam itu sendiri. Ya. Jadi kan hukum-hukum dia tercipta atas pemikiran politik. Mungkin itulah politik-politik di tempo dulu sehingga terjadi melanggar. Cuman dari ilahiyah ini, dari kitabullah ya kan Ustaz, tentang namanya melanggar zina tadi,
hukum kisah itu Iya. kan memang sudah ditentukan dalam kitab Ya. yang dasar hukumnya tadi. Makanya di Indonesia itu kan kalau menurut Daniel Eslev ya, itu sosiolog. Aduh, tahrim pula mana mantap nih. Hai, Jadi tidak ada di dunia ini kompleksitas hukum yang lebih banyak dibanding Indonesia. lebih kompleks. Wah, Apa mau kawin, Iya. Pak Iwan mau kawin, harus sesuai hukum adat, hukum alam dulu, hukum alam, sorry. Artinya laki-laki perempuan. Iya. Nggak boleh kan Indonesia laki-laki Iya, kawin sama laki-laki. Iya. Kalau di Belanda, di Amerika mungkin boleh, di Indonesia nggak boleh. Yang kedua harus sesuai dengan hukum agama. Kalau dia Kristen dengan pendetanya, kalau dia Islam dengan walinya, ada saksinya, ijab kabulnya, plus maharnya. Yang ketiga harus sesuai dengan hukum negara, tercatat. Karena kalau tidak tercatat tidak ada akui hak-hak perdataan dia. Ada masalah akan kerepotan. Nanti punya efek domino terhadap anaknya, tidak punya akte kelahiran. Dia mau buat paspor untuk berangkat haji atau umroh tidak bisa karena tidak digunakan dan seterusnya. Jadi kompleks. Yang keempat harus sesuai dengan hukum adat nikah Indonesia ini. Contoh, ada seorang suami yang istrinya meninggal hari ini. Boleh nggak besok dia nikah? Boleh. Oh iya, kalau perempuan masa iddah ya. Kalau Kalau laki nggak ada masa iddah. Nah, istrinya meninggal, Iya. boleh nggak dia nikah? Boleh. Tidak ada halangan. Tapi apakah patut secara adat? Maipang deh kawan. Anu, melanggar etik kan sekarang. Belum karing lagi. Kuburan. Kuburan belum karing. Nah, itu melanggar etik adat itu. Nah, jadi benar kata Daniel Eslev itu luar biasa hukum di Indonesia itu kompleks sekali. Nah, termasuk diakuinya hukum Islam dalam bernegara ini sudah ditarik menjadi hukum positif. Makanya seperti saya sebutkan tadi ada undang-undang perkawinan, undang-undang wakaf, undang-undang peradilan agama, undang-undang haji, undang-undang zakat, ada Badan Amil Zakat Nasional, ada lembaga-lembaga yang memang Kementerian Agama memang, meskipun judulnya itu adalah semua agama ya, karena memang daerah yang mayoritas Kristen umpama, kepala Kementerian Agamanya juga Kristen biasanya. Tapi kan secara umum ini Islam Indonesia ini. Pengaturan di Kementerian Agama itu ya tentu banyak berhubungan dengan Islam, orang nikah, madrasah, kan? Masalah zakat, masalah buat ikrar wakaf, luar biasa di Indonesia ini. Jadi dia bukan negara Islam, tapi dia berpenduduk Islam dan negara melayani. Berarti amaliyah dalam penerapan Islam itu tertuang dalam konstitusi. Makanya kalau istilah Kiai Hasyim Muzadi, ini istilah ekstrimnya ya. Pilih mana minyak onta cap babi dibanding minyak babi cap onta. Nah sekarang umpama ini negara Islam, tapi perilakunya koruptif, orang saling membuat teror, pemerkosa, nauzubillah segala macam gitu kan. Nah, tapi kita tidak perlu menyebut negara Islam. Mau disebut negara sekuler ya juga jangan. Tapi biasa sajalah, state negara saja. Tapi isinya Islami. Itu yang paling penting kan. Dan saya setuju itu. Tidak perlu teh ini teh Islami enggak. Yang penting teh menyehatkan badan. Makanya saya teh hijau. Gulanya sedikit. Islami ini. Kenapa? Islam menjaga kesehatan. Aduh kawan-kawan, bentar lagi maghrib. Sayang sekali kawan-kawan, banyak lagi yang perlu kita bahas sangat luar biasa lah, karena guru kita ini wawasan sangat luar biasa. Ditanya ini jangan terlalu tinggi manjong, lu gugur. Ini memang betul. Kalau memang payah nyari narasumber seperti ini. Masya Allah, mudah-mudahan guru kita sehat terus kawan-kawannya. Mudah selalu memberikan pencerahan untuk kita semua. Dari pembicaraan awal dan akhir tadi, untuk disimpulkan itu kesimpulannya politik di dalam bumi Indonesia ini ialah amaliyah daripada ajaran Islam itu tersendiri, di mana proses lah nanti akan membawa kita kepada founding father ya, guru gitu, pendiri negara kita ini ya. Itulah sangat luar biasa karena pendiri kita ulama waktu itu Ustaz. Oh iya, BPU PKI itu kan isinya kayak Hasyim Muzadi, A.R. Baswedan, Bahar Muzakir, Kasman, ya tokoh-tokoh
Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU, banyak Langsung sekali. closing statement guru kita tentang akhir daripada pencerahan ini, open Ya. closing statement lah. Waktu sudah. Tidak perlu closing ya sebenarnya. Jelasnya ini adalah proses ya, dan kita terus mencari, semakin hari semakin baik gitu ya. Jadi tidak perlu kita pesimis dengan sistem yang ada sekarang ini, karena memang tujuan para perumus negara ini untuk mencari kebaikan sebenarnya. Ketika dulu umpama merumuskan Pancasila dalam Piagam Jakarta, ada tambahan, ada 7 kata kan yang kemudian dicoret dalam Pancasila itu, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi meluknya. Dicoretnya itu kan untuk kebaikan bersama juga. Jadi karena kita negara nasional, kita akui itu, dan tinggal kita mewarnainya dalam setiap arah kita bernegara ini dengan nilai-nilai yang penting, nilai-nilai yang Islami. Saya kira semua agama itu pasti tujuannya bagus, dan apalagi Islam kan yang digariskan Rasulullah itu untuk mencapai tujuan kebaikan. Saya kira demikian. Nah, itulah kawan-kawan, sangat luar biasa, tapi waktu yang membatasi kita. Nah, nanti kita suatu saat lagi kita tetap dengan guru kita lagi untuk penambah energi generasi muda untuk lebih mendalam tentang ajaran demokrasi, politik, Islam kepada guru kita ini yang sangat luas sekali wawasannya, kawan-kawan. Baiklah, saya Iwan Permata mohon undur diri, dan guru kita Ustadz Zakaria Ansori SH MH. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan, selalu mengunjungi channel kami pada setiap eventnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz lama datang, tak seru jadi.